الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan zikir yang dapat mengusir syaitan. Di antaranya ya ada bacaan untuk mengusir syaitan di waktu pagi dan petang. Imam Ahmad dan ashabus sunan yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailah Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim thalath marrat fayadurruhu syai'." Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba mengucapkan pada waktu pagi dan petang setiap hari ya Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim ya selama 3 kali, lalu ada sesuatu yang memudaratkannya? Enggak ada, karena dengan mengucapkan itu. Kalaupun terjadi, maka itu Allah Ta'ala ingin meringankan dosanya insyaallah. Kita tafsirkan Bismillah ya, dengan menyebut nama Allah. Dan nama Allah adalah nama Allah. Nama Allah bukanlah makhluk, yaitu dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi juga dengan menyeru dan memanggil Allah Ta'ala dengan namanya Bismillah, dengan namanya Allah. Ini merupakan salah satu upaya untuk menyelisihi para tukang sihir ya, orang-orang kafir yang ketika mereka ketakutan, mereka justru atau meminta perlindungan, mereka justru menyebut nama makhluk-makhluk Allah. Yang ada justru nanti jin atau syaitan yang akan datang ya. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah ini merupakan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai', yang dengan ma'asmihi yaitu dengan menyebut namanya, maksudnya ma'asmihi di sini menyebut namanya. Ya, jadi bukan bersama dengan namanya yaitu nama-nama dipajang itu enggak, tapi bersamaan dengan menyebut namanya. Jadi ism di sini artinya tasmiyah, yaitu menyebut namanya. Hi di sini kembali kepada lafaz jalal Allah, yaitu ma'asmillah, ma'atasmiyatillah. La yadur, tidak ada sesuatu syai', tidak ada sesuatu pun yadur yang memberikan mudarat fil ardi wala fis sama', di langit dan tidak pula di bumi. Yaitu dilindungi ya, dengan sebab menyebut nama Allah ya, tapi terpahami dan benar nama Allah yang disebut ya, enggak ada yang memberikan mudarat di langit maupun di bumi ataupun di langit. Wa huwas samiul alim,
dan dia pun As-Sami', yaitu Maha mendengar ketika kita menyebut namanya walaupun sekadar berbisik. Justru kalau misalnya kita perhatikan kenapa orang yang teriak karena marah dengan istrinya atau dengan temannya atau dengan musuhnya, padahal jaraknya dekat banget, tapi kenapa marah? Karena ketika hati berjauhan, maka membutuhkan suara berlebih, makanya marah. Adapun kalau misalnya hati itu berdekatan, maka dia akan menasihati dengan lembut. Iya, menasihati dengan lembut. Begitu juga dengan orang yang berzikir. Ketika dia semakin keras zikirnya, itu menunjukkan semakin jauhnya dia kepada Allah. Tapi semakin lembut dalam artian dia berzikir, lisannya berzikir, cuma dilembutkan karena dia yakin Allah Ta'ala Maha mendengar, itu menunjukkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As-Sami', Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Alim yang Maha mengetahui. Al-Alim yang Maha mengetahui karena Allah Ta'ala lah yang paling tahu tentang kebutuhan kita dan proteksi apa yang terbaik buat kita. Sedangkan kita sendiri kadang tidak tahu apa yang menyerang kita nanti atau sedang menyerang kita. Misalnya kalau kena sihir, na'udzubillah, di mana letak buhul sihir, di mana letak jarum yang ditusukkan di boneka itu, kita sendiri nggak tahu, secara gaib nggak tahu. Walaupun mungkin tahu, bisa diketahui karena rasa, tapi kan ada di sisi lain yang tidak terasa, yang ternyata ditanami di sana buhul, atau setan masuk lewat mana, jari yang sebelah mana atau yang mana, kita nggak tahu. Sehingga ketika kita membaca wa huwas sami'ul alim, itu benar-benar ada keyakinan bahwasanya tidak mungkin Allah tidak mendengar doa saya. Dan juga ada rasa yang harus ditanam, yaitu tawakal kepada Allah, karena dialah yang tahu sebenarnya, bukan kita, bukan ruqyah, bukan siapa. Ruqyah itu wasilah saja, wasilah. Sehingga jangan sampai di sini kaum muslimin tidak diajarkan sebenarnya kalimat-kalimat ini, sehingga mereka ketika mendapatkan musibah mereka justru bertawakal kepada makhluk Allah Ta'ala. Karena apa? Karena minimi ilmu tentang tauhid. Dan ini sebenarnya zikir-zikir, semua zikir mengajarkan tentang tauhid. Kok tiba-tiba ada bau jengkol gini? Ini bau apa? Ada yang lempar, ini apa? Al-muhim. Tapi kayak gini aromanya. Taib, ini diucapkan salasa marrat, 3 kali di waktu pagi dan petang menjelang malam. Boleh petang ba'da asar, atau kalau misalnya tidak mampu atau lupa habis maghrib tidak apa-apa. Ya 3 kali. Ya. Boleh kalau misalnya diniatkan zikir mutlak aja. Maksudnya zikir mutlak kalau lagi takut atau memang minta perlindungan atau gimana gitu. Enggak apa-apa. Mutlak aja. Iya. Ya enggak apa-apa. Selama memang kita paham maknanya, karena maknanya itu berkaitan dengan madarat yang bakal terjadi. Misalnya diprediksikan, ya. Misal kita ketemu orang yang mana orang itu normalnya memberikan madarat gitu kan. Orang gila atau preman, ya. Bisa bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tapi ya tentu yang terbaik adalah dengan penghayatan qalbu terhadap makna doa ini, ya. Kemudian yang kedua, Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Bakr As-Siddiq qala ya Rasulullah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu. Faqala qul Allahumma fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشر الشيطان وشركه. Ada juga tambahannya wan aqtarifa ala nafsi su'an aw jarra muslim. Tapi ini enggak ditulis di sini.
qala faqulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madja'aka. Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah saya dengan beberapa kalimat yang dapat saya ucapkan pada waktu pagi dan petang." Maka beliau pun bersabda yang tadi kita dengar, "Ya Allah, Fatiras samawati wal ardh." Ya Maha Pencipta langit-langit dan juga bumi. Nah, karena Dialah menciptakan, maka Dialah yang Maha mengetahui segala yang ada di keduanya itu. Alimul ghaibi wasyahadah, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Itu yang gaib bagi kita dan yang nyata bagi kita, Allah lah yang Maha mengetahuinya. Rabb kulli syai'in wa malikah, Rabb segala sesuatu dan yang merajai, raja. Malik itu raja. Asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, saya berlindung kepada Engkau dari keburukan diri saya. Wa syarri syaitan, dan kejahatan syaitan. Wa syirki, dan sekutunya. Kalau misalnya memang tidak hafal Allahumma fatiras samawati wal ardh sampai asyhadu an la ilaha illa anta, boleh a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Di sini berlindung kepada syarri nafsi. Seperti ini syarri nafs, bahwasanya jiwa kita itu kadang condong kepada keburukan karena dipengaruhi oleh syaitan. Jadi tiap-tiap kita itu ada qarin syaitan yang mengajak kepada keburukan, normalnya gitu. Ada syaitan yang mengajak kepada keburukan. Ya, kalau misalnya kita tidak punya ilmu dan basirah, maka kita tidak akan bisa membedakan antara bisikan syaitan dengan murni bisikan jiwa. Ya. Karena bisikan syaitan itu halus ya. Tapi semakin pintar kita, semakin halus bisikan itu. Karena syaitan itu mereka mempelajari kita, sementara kita belum tentu mempelajari mereka. Jadi mereka mempelajari kita gimana titik-titik lemahnya, celah-celahnya di mana, kemudian bagaimana cara untuk mentalbis dan menipu kita. Itu semua syaitan, itu tugas mereka. Sebenarnya tugas mereka adalah ibadah kepada Allah, namun mereka lebih memilih ke jalan neraka. Nauzubillah. Ya, a'udzubika min syarri nafsi, berarti jiwa kita ini ada keburukan yang harus kita berlindung kepada Allah darinya. Kemudian wa syarri syaitan, dan keburukan syaitan, karena tidak lepas dari keburukan syaitan ini semua. Ya. Wa syirkihi, dan juga sekutunya syaitan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekutunya syaitan itu beragam. Sekutunya syaitan ya di sini maksudnya manusia. Syirk, yaitu sekutu di sini syirknya, yaitu apa yang mengikuti syaitan, seperti dukun-dukun, orang yang memakai jin untuk penglaris, untuk pesugihan, untuk kewibawaan, untuk hal-hal lainnya banyak. Ini sebenarnya syirku syaitan semua ini, yaitu temannya syaitan, sekutunya syaitan. Bahkan termasuk juga sekutu syaitan, yaitu tikus-tikus yang ditunggangi oleh syaitan ya, untuk menyerang suatu rumah, itu bisa. Atau serangga-serangga untuk menyerang suatu rumah, itu juga bisa, sekutunya syaitan, yaitu mereka ditunggangi atau diperintahkan oleh syaitan untuk menyerang suatu rumah ya. Jadi mungkin aja seseorang kena santet rumahnya, keluarganya, kemudian banyak nyamuk, nggak habis-habis. Padahal rumah lain biasa aja, rayap mungkin, atau kecoa atau apa gitu, tiba-tiba banyak. Atau tikus wirok itu, yang tikus got, dan banyak masuk dan sebagainya dengan cara-cara yang aneh dan gak lazim. Jadi hal-hal semacam itu sangat-sangat mungkin, sehingga kita berlindung pada Allah dari ini semua. Beliau bersabda, bacalah bacaan tersebut ketika engkau memasuki waktu pagi dan petang, serta ketika engkau hendak berbaring tidur. Boleh ini dibaca, ini sunnah. Yang ketiga, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
Apabila Rasulullah berada pada waktu sore, beliau mengucapkan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Kerajaan sore menjelang malam itu kerajaan yang ada perbedaan dibandingkan kerajaan pagi dan siang. Maka perlu ada proteksi yang lebih. Ya, kalau misalnya kita orang sekarang kan malam keluar, nggak zaman dulu malam itu waktunya tidur atau nonton Dunia Dalam Derita. Dunia Dalam Berita ya. Kalau sekarang keluar kemana-mana, ya, itu butuh proteksi lebih orang sekarang ini. Ya, begadang, ya, main pingpong, ya. Jadi butuh proteksi lebih. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Qala perawi tersebut yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, Urahu qala fihinna, saya menyangka beliau mengucapkan pada kalimat-kalimat tersebut, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khair ma fi hadhihi al-lailati wa khair ma ba'daha. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wal harmi wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Masyaallah. Di sini kerajaan al-mulk dan segala pujian alhamd lahu milik Allah, hanya bagi Allah taala. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa, Maha mampu atas segala sesuatu. Rabbi, wahai Rabb saya, as'aluka, saya memohon kepada Engkau, khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha, kebaikan apa yang ada di malam ini dan kebaikan apa yang setelahnya. Nah, begitu juga pada pagi hari kita minta sama Allah, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu. Kemudian wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Saya berlindung kepadamu dari syarr, keburukan malam ini dan keburukan sesudahnya. Di sini maksudnya bukan mencela malam, bukan untuk mencela malam, karena aslinya ada larangan untuk mencela masa atau waktu. Rasulullah SAW bersabda, dihikayatkan dari Allah Ta'ala berfirman sebuah hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam menyakitiku. Ya, mereka kenapa ya subbuna dahr, mereka mencaci waktu, zaman. Ya, jadi la tasubbud dahr fa inni ana dahr. Janganlah kalian mencaci ad-dahr, masa, sesungguhnya aku adalah pengatur masa. Ya, uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikan malam dan siang. Jadi janganlah kita mencaci malam atau mencaci siang. Tetapi kalau untuk sekadar kabar atau maksudnya keburukan yang ada pada malam itu dari binatang, orang jahat, perampok dan seterusnya, dan dukun-dukun, maka ini bukan termasuk mencela malam atau waktu. Rabbi, ya Rabbku, ya Rabb saya, a'udzubika minal kasal, saya berlindung kepadamu dari al-kasal. Al-kasal artinya kemalasan. Al-kasal, kemalasan ini kadang-kadang memang tabiat pribadi, karena tidak interest terhadap suatu perbuatan sehingga dia malas untuk melakukannya. Atau ia bisa juga karena kejahilan, kebodohan. Ya. Makanya di antara kejahilan kita untuk sholat isya atau subuh, ya, misalnya nggak berjamaah, misal kata Rasulullah SAW, seandainya kalian tahu apa yang dibalik sholat isya itu atau sholat subuh, ya la atau tumuhuma walau habwa, kalian tuh akan mendatanginya meskipun ngesot sekalipun, kalian pasti mau datangin, karena ada sesuatu di balik itu yang tidak kita ketahui, ya di surga nanti. Nah, jadi malas itu bisa juga karena jahil, nggak tahu fadilahnya, karena bodoh, karena tabiat juga. Ya, kemudian yang sebenarnya yang mungkin yang paling banyaknya adalah karena syaitan. Kemalasan itu karena syaitan. Kemudian al-haram, kelemahan, wasu'il kibar, dan keburukan di hari tua. Na'udzubillah dari keburukan di hari tua. Sebagian orang
Keburukan itu baru didapat ketika di hari tua, penyesalan yang sulit untuk kembali karena masa muda diisi dengan keburukan-keburukan. Tapi namun tidak ada kata telat ketika nafas masih ada, insyaallah tidak ada kata telat. Insyaallah masih ada waktu untuk membenahi diri dan kembali kepada jalan Allah. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Ya Rabb, saya berlindung kepadamu dari azab di neraka dan siksa kubur, na'udzubillah. Jadi ada dua azab. Azab kubur dan azab neraka. Azab kubur di na'udzubillah. Azab kubur di barzakh dan azab neraka di akhirat. Orang yang diazab kubur maka berpotensi untuk diazab di neraka, na'udzubillah. Dan juga di waktu pagi mengganti lafalnya sedikit. Kita lanjut ke nomor keempat. Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Ayyash, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana lahu adla raqabatin min waladi Ismail wa kutiba lahu 10 hasanat wa hutta anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. Barang siapa yang membaca di waktu pagi dengan bacaan yang masyhur di kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibacanya sekali doang, padahal ada di riwayat lain 100 kali sehari. Ala kulli hal, yang penting baca. Ya, tapi dengan penyerapan makna. Ini tauhidnya, tauhid sangat tauhid ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya kerajaan, walahul hamd, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang kita dapatkan insyaallah, maka baginya pahala seperti pahala memerdekakan seorang budak dari anaknya Ismail, ya, anak cucu Ismail. Pahalanya besar. Kemudian itu satu, kedua dicatat baginya 10 kebaikan. Kemudian yang ketiga dihapuskan darinya 10 keburukan. Kemudian diangkat baginya 10 derajat. Dan ia selalu terlindungi dari syaitan sampai sore hari. Dan jika ia membacanya pada waktu sore, maka baginya pahala seperti demikian itu hingga ia pagi hari. Nah, ini gimana kalau misalnya kita udah baca tapi tetap aja tergoda syaitan? Itu ya karena mungkin bacaannya dia nggak benar atau nggak menghayati, atau dia merasa saya sudah baca nggak mungkin kena syaitan, maka kena dia. Jadi bukan berarti ayat ini melindungi, maksudnya zikir ini dengan izin Allah membuat kita terlindungi dari syaitan, tetapi harus juga dengan adanya usaha untuk menghindari mereka atau tidak mengikuti jalan mereka. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Khutuwatnya yaitu step-stepnya. Syaitan itu punya step-step. Kalau syaitan itu langsung gitu aja tanpa step, itu gagal terus mereka. Tapi syaitan itu pakai step, dan mereka merencanakan gimana mencanangkan strateginya itu. Tiap-tiap manusia ada kelemahan masing-masing yang mereka pelajari. Ya, kemudian gimana trik-triknya? Itu mereka rancang itu. Ya, dan mereka rancang itu semua bukan untuk mendapatkan pahala, ridho Allah, bukan, tapi ridhonya iblis. Karena semakin mereka berhasil, terutama kalau ujung-ujungnya adalah menceraikan istri dan suami dan mencerai-beraikan kaum muslimin, itu mereka sukses sehingga kekuatan mereka bertambah. Jadi yang mereka inginkan, yang mereka cari itu kekuatan di sisi iblis. Ya, dari makan ini, makan itu, mereka mencari kekuatan. Na'udzubillah. Itu keburukan mereka sehingga semakin bertambah. Karena makanan, ya kata orang-orang, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Lah kalau misalnya syaitan itu makannya sampah, ya udah. Otaknya kayak sampah mereka, maksudnya pikirannya pikiran sampah, jadi lebih buruk dari trash of society gitu. Iya, sampah masyarakat itu kan masih ada zat bentuknya gitu, mungkin masih ada gunanya untuk kita jadiin kuli atau apa gitu kan.
Tapi kalau mereka nggak bisa. Kita mau bikin bangunan benteng 1000 benteng semalam nggak bisa. Mereka nggak ada gunanya, yaitu syaitan, jin nggak ada gunanya. Meskipun jin muslim nggak ada gunanya buat kita, maksudnya kita tidak layak dan tidak boleh meminta tolong kepada mereka sedikit pun. Walaupun mungkin terjadi, kalau masa terjadi mungkin punya khadam, punya pembantu dari kalangan jin, punya teman dari kalangan jin. Tetapi kita harus ingat bahwasanya asal dari jin itu tidak mau membantu kita kecuali kalau ada rewardnya. Terutama jin yang kafir nggak bakal mau bantu kita secara sukarela, nggak bakal. Mungkin kita bakal jadi majikannya, tetapi pasti mereka meminta tumbal dan reward, sekalipun itu hanyalah ritual bid'ah. Yang penting jangan sampai kita ngebosin mereka tanpa adanya imbalan sedikit pun. Enggak. Jadi jangan percaya dengan yang seperti itu gitu. Baik. Ya makanya diantara kasus kemarin yang teman kita itu jin yang wallahu alam kuntilanak itu ya dipelihara oleh seorang ibu-ibu, dan rewardnya apa? Banyak, supaya jin itu tetap setia. Itu apa reward? Celana dalam suaminya disediain buat kuntilanak itu untuk dijilat-jilat. Iya, suaminya juga kena sihirnya istrinya. Itu Masya Allah kan gitu. Jadi kadang nggak masuk akal ya, nyari celana dalam suaminya, kemudian ditaruh di suatu tempat dikhususkan buat kuntilanak ini, kemudian dia menikmatinya, dan dari situlah dia mendapatkan energi dan semacamnya. Jadi harus ada tumbal atau apa, atau hal-hal lain, nasi atau apa gitu kan. Kita nggak tahu gimana cara dia makan, tapi itulah yang terjadi. Wallahu a'lam.